Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdhani Maldi dengan nomor induk mahasiswa 1905100597 akan mempresentasikan tentang proyek kewirausahaan di mata kuliah kewirausahaan 2 dan praktek kewirausahaan 2. Ya. Di sini saya mempunyai proyek kewirausahaan tentang channel YouTube ya. Jadi latar belakang saya itu membuat channel YouTube itu karena dewasa ini tuh masyarakat tuh lebih suka menonton media sosial ataupun platform lain seperti contoh ya YouTube sebagai pengganti televisi seperti itu. Dan latar belakang kedua saya membuatnya itu karena menjadikan channel YouTube itu sebagai wadah informasi dan juga mengiklankan produk-produk tertentu di samping iklan-iklan yang ada di channel YouTube gitu loh. Jadi kalau kawan-kawan semua itu lihat di channel YouTube itu kan ada iklannya. Nah itu di samping itu ada produk-produk endorsement seperti itu ya. Dan juga di YouTube itu seseorang itu atau YouTuber itu setiap video yang diupload itu akan dibayar melalui Google AdSense. Nah jadi channel YouTube tuh sekarang ini bisa jadi peluang usaha seperti itu. Makanya saya membuat channel YouTube untuk kewirausahaan atau untuk usaha seperti itu ya. Dan visi dan misinya itu menjadikan usaha channel YouTube, yaitu channel YouTube Horror Voice, itu berkembang semakin maju dan serta menyajikan isi konten video yang terbaik yang disukai para penonton atau disebut juga viewer, dan juga para pengikut ataupun subscriber. Jadi yang mereka suka apa gitu. Kan kalau di saya channel YouTube saya itu campur-campur. Jadi Horror Voice itu adalah sebuah brand atau merek. Jadi di isinya ada vlogging, terus ada mendaki gunung, terus ada juga memancing, terus ada konten-konten yang berbau cerita mistis, penelusuran mistis dan lain sebagainya seperti itu ya. Dan misinya itu memberikan kualitas video yang baik, video maupun audio itu satu paket agar penonton dan juga pendengar itu nyaman melihat dan juga mendengar. Nah apalagi kayak cerita-cerita horor itu kan audionya harus enak didengar. Nah kalau kayak vlogging ataupun yang mendaki gunung, memancing dan lain sebagainya yang itu konten hiburan atau vlogging itu harus dengan kualitas audio dan video yang baik karena juga kan di outdoor kayak gitu. Dan yang kedua misinya adalah menjadikan channel YouTube ini tuh atau Horror Voice sebagai wadah untuk mengiklankan produk-produk tertentu atau endorsement seperti yang saya bilang tadi di awal. Oke, lanjut di slide berikutnya. Nah ini dia profil usaha seperti ini. Nama usaha itu channel YouTube, namanya Horror Voice, jenis usahanya channel YouTube, alamat link YouTube-nya itu seperti ini. Nah kalau mau cek nanti tinggal search aja di YouTube. Nah, cari aja Horror Voice seperti itu. Nah, pemiliknya saya sendiri, Muhammad Ramdhani Maldi. Nah, seperti ini. Seperti ini. Home-nya seperti ini, home-nya si channel YouTube saya, ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini ada shorts, upload populer seperti itu, terus ada live stream juga, terus ini playlist ada atau daftar putar yang bisa dilihat dan dipilih seperti itu ya. Oke, kita lanjut di slide lagi. Nah, konsep bisnisnya itu adalah rencana bisnis yang saya jalankan ini termasuk bidang hiburan ya, karena ini adalah video. Nah, yaitu karena channel YouTube yang berisikan video, terus biasanya berisikan informasi, hiburan, tips maupun trik tertentu. Nah, sebelum membuat usaha ini memang saya sendiri tuh suka untuk membuat suatu video apapun itu ya, tentang video traveling, video tentang apapun itu atau mungkin video tentang presentasi seperti ini saya memang suka. Tapi dulu-dulu tuh saya cuman share-nya atau membagikannya sebuah video itu cuman di IGTV di akun Instagram saya sendiri. Tapi kan untuk monetize ataupun untuk menghasilkan suatu masukan penghasilan itu susah ya, karena kita harus nunggu endorsement, berbeda dengan YouTube ini menurut saya kayak gitu. Nah,
jadi bisa menghasilkan suatu penghasilan. Nah seperti ini, dan alhamdulillah channel YouTube saya sudah monetize. Ini udah ada monetisasinya, ini aktif, udah seperti ini, udah public. Ini kayak ada beberapa video yang memang belum saya publish ya, karena dijadwalkan untuk 3 hari ke depan seperti itu. Nah seperti ini tidak aktif karena ini cuman cuplikan saja ya, ini nggak diaktifkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini analisis SWOT. Internalnya tuh ya pasti kekuatan, kelemahan, dan eksternalnya itu adalah peluang bagaimana cara kita untuk mencari viewer dan otomatis pengikut yang banyak itu gimana. Juga ancaman dari beberapa lawan channel YouTube. Jadi beberapa konten kreator kan berlomba-lomba untuk membuat konten-konten yang banyak ditonton orang kayak gitu, dengan tema-tema tertentu, atau memancing, atau mendaki gunung, atau lain sebagainya seperti itu. Nah untuk strategi promosi di channel YouTube saya, ya yang pertama saya melalui media sosial. WA itu biasanya WA group ataupun personal ya, kita ngirimin ke siapa, si A, si B, si C seperti itu. Dan juga WA group, oh ya tadi sudah. Dan juga story ataupun status. Nah jadi kita cantumin link video maupun channel seperti itu. Dan Facebook itu sama, jadi bisa di story, bisa di kiriman beranda, bisa. Dan juga yang paling banyak itu adalah di bukan WA group, tapi Facebook group. Kayak channel mancing ya, kita share-nya di grup pemancing. Kita naik gunung ya, naik gunung seperti itu. Kalau di Instagram saya cuman mempromosikan itu lewat story ya, seperti itu. Nah kalau dari mulut ke mulut itu kalau kita ketemu sama kawan ataupun siapalah tentang ada pembahasan tertentu, ya itu kita promosikan lewat omongan atau bicara. Nah juga saya tuh menggunakan strategi keyword YouTube. Nah dengan bantuan Tabadi, juga SEO atau Search Engine Optimization, atau juga optimalisasi mesin pencari. Jadi keyword itu kata kunci ya, seperti itu. Jadi seperti contoh saya pakai Tabadi seperti ini. Nah seperti ini kan. Nah, ini untuk membantu saya untuk analisis channel, terus untuk cari keyword seperti itu ya. Nah ini udah keywordnya udah saya optimalisasikan ya. Jadi seumpama kayak nih, seperti contoh peralatan wajib untuk pendakian gunung 2021. Nah seperti ini ada beberapa keywordnya. Jadi ada 2021 itu termasuk keyword. Nah ini peralatan wajib untuk pendakian gunung. Nah ini ada keyword seperti pendakian gunung, terus peralatan wajib untuk pendakian gunung seperti itu. Nah keyword juga masuk kalau kita tuh mencantumkan, apalagi di judul tuh tentang tempat atau lokasi. Seperti ini kita mancing sadeng di dermaga Pantai Sadeng. Nah ini Pantai Sadeng ini adalah termasuk keyword atau SEO, jadi termasuk tempat. Jadi di Pantai Sadeng ada apa, seumpama tidak cuma wisata tapi juga bisa untuk mancing. Oh ternyata bisa mancing di dermaga Pantai Sadeng seperti itu. Nah semuanya udah timingnya. Seperti ini Gunung Gentong. Terus ini saya buat lagu Gunung Kidul juga, itu kan juga tempat seperti itu ya. Nah seperti ini pengalaman menjadi indigo juga itu sebuah optimalisasi kata kunci seperti itu. Oke kita lanjut. Nah target pasarnya itu adalah umum ya, siapa saja, mungkin kecuali anak-anak di bawah 10 tahun, karena mungkin lingkup mereka itu masih kecil ya, seperti itu. Mungkin tentang di channel YouTube lain kayak mainan atau apa seperti itu. Tapi kalau untuk belasan tahun sampai puluhan tahun bisa, dan semua gender atau semua kelamin, laki-laki maupun perempuan. Dan juga targetnya juga adalah pemancing, karena di beberapa video itu saya membahas tentang vlogging mancing seperti itu ya, tips dan trik juga tentang memancing, apa umpan yang cocok, apa alat-alat yang dibutuhkan seperti itu ya. Dan juga pendaki gunung,
pemula maupun pendaki. Karena seperti di video saya tadi itu ada peralatan wajib untuk 2021 seperti itu. Mulai 2021 seperti kayak membawa masker, membawa surat antigen, lain sebagainya, itu kan seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, alasan menonton video di channel saya itu karena pertama itu memberikan hiburan. Ada yang cerita mistis, horor, itu kan hiburan. Nah, dan yang kedua adalah memberikan informasi tentang tentang memancing. Kita mau mancing di daerah Gunung Kidul ya, daerah Gunung Kidul Yogyakarta. Oh, spotnya di mana aja sih untuk mancing, sama untuk mancing casting. Oh, ternyata di Pantai Sadeng. Oh, ternyata di Pantai Gesing. Itu kan memberikan informasi dan memberikan tips dan trik yang berguna. Nah, seperti tadi yang sudah saya bahas itu tentang alat-alat yang wajib dipakai untuk mendaki gunung, terus untuk peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk mancing, lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, kalau kondisi persaingan, berbicara tentang persaingan, itu banyak sekali bisnis ya, saingan bisnis di channel YouTube. Karena mengingat tuh masyarakat itu banyak yang mengupload video-video mereka itu di kanal YouTube. Nah, oleh karena itu saya sendiri dan juga yang lain mungkin para YouTuber itu berlomba-lomba. Itu pasti ya, berlomba-lomba untuk menyajikan konten-konten yang itu sangat diminati, sangat banyak dilihat, seperti itu ya. Jadi persaingannya memang cukup ketat, walaupun YouTuber di Sumatera sana, saya kan di Jogja, seperti itu ya, saingan. Nah, saingannya dengan tadi SEO ataupun keyword, seperti itu ya. Nah, peralatan-peralatan digunakan itu yang paling pertama adalah kamera. Ini juga bisa kamera yang model pocket ataupun kamera aksi, saya suka bawa. Terus alat-alat pendukung ini tergantung lokasi juga waktu. Terus mau video apa. Kalau tripod, lighting, mikrofon itu biasanya saya monolog seperti ini untuk menceritakan cerita-cerita mistis. Berbeda dengan saya kalau memancing, berbeda dengan cara saya untuk mendaki gunung ataupun vlogging, gitu kan berbeda. Yang ini adalah alat-alat yang pasti. Nah, tripod itu bisa digantikan dengan belt yang dikasih di kepala ataupun di badan, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah laptop atau komputer, itu untuk editing, upload, dan untuk analisis channel YouTube. Nah, untuk handphone ini bisa banyak fungsi atau multifungsi, karena kita sewaktu-waktu tidak membawa kamera, kita bisa record video dengan menggunakan handphone dan juga mengedit, apalagi mengupload. Nah, ya, ini koneksi internet juga sangat-sangat dibutuhkan karena untuk upload dan lain sebagainya itu tadi. Terus kendaraan, mobil ataupun motor untuk menuju ke spot syuting, entah mau di sungai seperti mancing di laut ataupun ke lokasi-lokasi biasanya saya syuting seperti itu. Terus alat-alat tertentu, ya ini seperti untuk mancing, mendaki gunung, vlogging. Jadi kan kalau kita mancing kita butuh rod atau joran atau lain sebagainya. Terus aksesoris lainnya. Terus mendaki gunung, vlogging, seperti itu ya. Ini tergantung saya itu mau gimana si syutingnya, seperti itu. Nah, kalau berbilang modal awal, itu jujur saya sendiri itu susah untuk mengkalkulasi ya. Karena ini semua itu berbasis hobi. Mendaki gunung, terus mancing, terus cerita horor, dan sebagainya, seperti itu. Itu berbasis hobi, jadi susah lah untuk kalkulasi. Nah, itu tadi. Ya, gitu, berbasis hobi seperti itu. Nah, tapi ini ada hitungannya. Hitungannya seperti ini. Jadi punya 2 juta dibagi itu 50.000. Jadi untuk satu video modalnya ada 50.000. Nah, jadi total ada 40 video yang dibuat dengan total dana 2 juta. Nah, 50.000 ini biasanya saya gunakan untuk bensin, uang makan, sama untuk keperluan yang lain. Itu yang hal untuk syuting ya, seperti itu modal awal. Oke. Dan terima kasih. Semoga presentasi proyek kewirausahaan saya ini bisa memenuhi syarat untuk
menuntaskan mata kuliah kewirausahaan 2 dan juga praktek kewirausahaan 2 seperti itu. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang dan juga kata-kata yang mungkin salah-salah dan kata-kata yang mungkin kurang sopan. Saya sangat-sangat memohon maaf kepada para yang menonton video ini seperti itu. Dan terima kasih udah nonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.